Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hestiana dari kelas 19A6 Prodi D3 RMIK, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang organ digestif 2. Yang pertama yaitu usus halus atau intestinum. Dinding usus ini kayak pembuluh darah yang mengangkut zat yang diserap ke hati melalui vena porta atau vena terbesar. Dinding usus melepaskan lendir untuk melumasi isi usus, dan air untuk membantu melarutkan pecahan makanan yang dicerna. Makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk bubur usus dan akan masuk ke dalam usus halus melalui sfinkter pylori. Pada permukaan usus halus, terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Fungsinya memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus 12 jari atau duodenum merupakan organ retroperitoneal atau tidak terbungkus oleh selaput peritoneum, yaitu lembaran tipis yang melapisi rongga perut dan panggul dan menghasilkan cairan pelumas yang memudahkan untuk bergerak bebas. Di sini mencerna lemak dan kim atau bubur usus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sfinkter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Yang selanjutnya yaitu jejunum. Adalah bagian kedua dari usus halus. Permukaan dalam berupa membran mukus dan terdapat villi. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yakni berkurangnya kelenjar Brunner atau kelenjar submukosa yang berfungsi untuk melindungi usus dari zat asam. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus penyerapan. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Bagian terakhir dari usus halus panjangnya 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8. Terbanyak terdapat villi juga. Enzim yang dikeluarkan usus halus yaitu enterokinase, maltase, sukrase, lipase, erepsin, dan disakarase. Yang kedua yaitu usus besar atau kolon. Di dalam usus besar, sisa makanan dibungkus oleh bakteri E. coli menjadi feses. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan, sehingga feses menjadi padat. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Bakteri yang terdapat dalam usus besar berfungsi membantu penyerapan zat gizi dan membuat zat penting seperti vitamin K. Yang ketiga, usus buntu. Kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Fungsinya yaitu menyerap air dan garam yang masih tersisa dan melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing. Yang keempat yaitu umbai cacing. Organ tambahan pada usus buntu berukuran sekitar 10 cm. Fungsinya adalah dalam sistem limfatik. Yang kelima, rektum dan anus. Sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Kemudian feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Yang keenam, pankreas, yaitu organ pada sistem pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan, yaitu enzim tripsin, amilase, lipase, dan hormon penting seperti insulin atau endokrin. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Yang ketujuh adalah hati. Hati merupakan organ yang berfungsi pada pencernaan zat gizi makanan yang diserap ke dalam dinding usus yang kaya dengan kapiler. Kapiler mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena porta dan masuk ke hati. Yang terakhir yaitu kandung empedu dan saluran empedu.
Berfungsi untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Fisiologi pencernaan. Setelah dicerna, sari makanan akan diserap usus dan masuk pembuluh darah dan dibawa ke hati untuk disaring kuman-kumannya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.